Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sairi salihin fid dharain amin. Fi kitabi al-akhlaq lil banin al-juz'ul awwal ila anqal as-saminu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas al-waladul muti, anak yang taat, yaitu ceritanya Hasan, anak yang taat yang giat sholat berjamaah, sebelum tidur ia berdoa, bangun tidur ia berdoa, ia selalu berdoa kepada Allah SWT, dan ia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Sekarang kita membahas yaitu bab yang ke-8, Nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. As-saminu utawi pelajaran kang nomor 8, Nabiyuka ikum bahas Nabi sira Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu utawi kang kawitan. As-saminu arba yang 8, Nabi yuka yaitu Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu ada yang pertama, ayyul waladu, hai anak, al-adibu yang beradab. Kama yajibu sebagaimana wajib alaika atas dirimu. Apa antu'adzima, hendaknya engkau mengagungkan Rabbaka kepada Tuhanmu. Sebagaimana diwajibkan pada dirimu untuk mengagungkan Tuhanmu. Subhanahu ma suci Rabbaka, ma suci Tuhanmu. Wa ta'ala dan maha luhur siapa Tuhanmu. Nah, sebagaimana diwajibkan atas dirimu untuk mengagungkan Tuhanmu, yaitu Allah, yajibu, maka wajib alaika atas dirimu aidon juga sebagaimana mengagungkan Allah, antu'adzima, apa antu'adzima, hendaknya engkau mengagungkan nabiyyaka kepada nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu termasuk syiar, lambangnya agama Islam, harus diagungkan, harus dimuliakan. Masjid itu termasuk syiar agama Islam, apa simbol agama Islam, tidak boleh dihina. Masjid tidak boleh diinjak-injak seenaknya sendiri, harus kakinya bersih, sepatunya dicopot. Rasulullah jika merupakan lambang simbol agama Islam, maka harus dimuliakan. Faman lam yu'adzim sya'irallah bahaya itu. Barang siapa tidak mengagungkan lambang-lambang Allah, maka bisa jadi dia menjadi kafir. Watam lau, bisa jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk zalim juga, menempatkan sesuatu yang tidak pada porsinya. Watam la'a, dan hendaknya engkau memenuhi qalbaka pada hatimu bimahabbatihi terhadap cinta Rasulullah SAW, cinta terhadap Nabi Muhammad. Hatta tuhibba, sehingga engkau mencintai hu kepada Nabi Muhammad SAW, aktsara, itu lebih banyak, min mahabbatika, daripada cintamu, liwalidaika, terhadap kedua orang tuamu, wali nafsika, dan kepada dirimu.
Dan engkau harus memenuhi hatimu dengan cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga cintamu kepada Rasulullah SAW itu melebihi atas cintamu kepada kedua orang tua dan kepada dirimu sendiri. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan para sahabat juga begitu. Nah, bukti kecintaan para sahabat yaitu ketika perang Uhud, para sahabat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika panah, tombak, dan semua alat-alatnya orang-orang kafir Quraisy menuju kepada Rasulullah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menjadikan tubuhnya sebagai perisai, sebagai tameng untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan tubuh saya yang terkena panah, biarkan tubuh saya yang luka karena terkena pedang, tertusuk tombak, walaupun di area kepala saya, walaupun di punggung saya, walaupun di dada saya. Yang penting alat-alat tajam yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak melukai tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan Rasulullah. Karena pengorbanan para sahabat ini, Rasulullah tidak terbunuh, Rasulullah selamat, Rasulullah berhasil menyampaikan agama Islam sampai selesai, sampai tuntas, dan agama Islam itu sampai kepada kita berkat perjuangan para sahabat dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi, yaitu orang allama yang mengajarkan kepada kita dinal islami, kepada agama Islam. Andai kata tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak mengenal siapa nama Tuhan kita. Dan mungkin bahkan kita tidak akan tahu bahwa Tuhan itu ada. Berkat adanya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah, Rasulullah menyadarkan diri kita, memahamkan diri kita, mengajari diri kita bahwasanya hidup ini bukan yang kita lihat ini saja. Di balik apa yang kita lihat ini ada kekuasaan yang mungkin tidak kita rasa, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan galaksi. Allah yang menciptakan planet-planet yang tidak kita lihat oleh mata. Yang Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan jin. Allah menciptakan ruh. Allah menciptakan malaikat. Ini tanpa ada Rasulullah kita tidak akan tahu. Bidadari itu ada. Wildan itu ada. Kenikmatan surga itu ada. Al-Kautsar itu ada. Ketika kita tahu bahwa surga itu ada, neraka itu ada, kita akan menghindari dosa-dosa. Kita akan berbuat yang baik-baik agar kita masuk surga. Kita hindari dosa-dosa agar kita tidak masuk neraka. Maka orang kalau sudah Islam pasti dia akan baik. Ajaran siapa Islam itu? Agama Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, alladzi, yaitu orang alama yang mengajarkan kepada kita dinal islami, kepada agama Islam. Wa bi sababi, dan dengan sebab Nabi SAW arafna, kita mengenal Rabbana, kepada Tuhan kita. Ya, ada pemikir-pemikir Yunani seperti Aristoteles dan lain sebagainya. Ini sebagian dari mereka ada yang menyatakan, ada kata Milal wa Nihal karya Shahrastani itu. Termasuk pernyataan salah satu dari mereka. Tuhan ini, alam ini begitu indah. Alam ini begitu romantis. Ada apa? Ada gravitasi bumi, ada putaran bumi, ada matahari. Ini sangat sempurna.
dan kesempurnaan kejadian di alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Tidak tahu. Saya tidak tahu namanya. Pasti ada. Nah ini orang paling cerdas ini. Tidak mampu menembus mengetahui siapa nama Tuhan. Tapi dia bisa merasakan tahu bahwa Tuhan itu ada dengan pemikiran dia. Dengan penelitian dia. Tapi dia tidak tahu nama Tuhan. Bagaimana dia memanggil? Kalau tidak tahu namanya. Tapi berkat Rasulullah SAW. Rasulullah mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Wa farraqna, dan memisahkan siapa kita. Membedakan bainal halali, antara perkara yang halal, wal harami, dan perkara haram. Wali anna Allah, dan karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, ahabba, itu cinta siapa? Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena Rasulullah mengajarkan kita agama Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan karena Rasulullah mengenalkan kita kepada Allah. Dan karena Rasulullah telah mengajarkan kita untuk membedakan antara yang halal dan haram. Dan karena Allah mencintai Rasulullah. Apa yang dicintai oleh Allah kita harus mencintai. Dan Allah mencintai Rasulullah SAW. Jadi kita harus mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah mencintai Rasulullah SAW. Faja'alahu afdalan nas. Faja'ala, kemudian menjadikan siapa Allahu kepada Nabi Muhammad SAW afdalan nasi, sebagai paling utamanya manusia. Wasayyarahu qudwatan. Wasayyara, dan menjadikan siapa Allahu kepada Nabi Muhammad SAW qudwatan, sebagai panutan, suri tauladan lana, untuk kita. Fil akhlaki, di dalam akhlak, wal adabi, dan adab. Makanya akhlak itu ada akhlak di luar rumah, ada akhlak di dalam rumah. Akhlak di luar rumah itu disampaikan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada sahabat Anas. Akan tetapi akhlak Rasulullah SAW di dalam rumah, ini para sahabat tidak tahu kecuali sahabat-sahabat dari istri-istri Rasulullah SAW. Kalau kehidupan itu ada dua, yang satu di luar rumah, yang satu di dalam rumah, maka yang di dalam rumah ini disampaikan oleh istri-istri Rasulullah SAW, terutama Ummuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadi separuh agama Islam yang berhubungan dengan akhlak di dalam rumah, ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Andai kata tidak ada Sayyidah Aisyah, maka perbuatan akhlak Rasulullah di dalam rumah tidak ada yang bisa menyampaikan. Bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya tidur, bagaimana bangun tidur, dan lain sebagainya. Bagaimana cara makan, bagaimana Rasulullah di pagi hari. Ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan dari Allah SWT. Atas jasa beliau untuk kita. Atas jasa beliau merekam, menghafal, dan menyampaikan sabda Rasulullah SAW untuk kita umatnya di seluruh dunia hingga yaumil qiyamah. Fil akhlaki, di dalam akhlak, wal adabi, dan adab. As-sani, adab yang nomor 2, idza ahbabta, ketika engkau mencintai nabiyyaka, kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga memberikan rahmat, kasih sayang, keagungan siapa Allah alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali, dan atas keluarganya, wassalama, dan memberikan keselamatan siapa Allah atas Nabi Muhammad. Ketika engkau mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi, maka ikutilah hu, kepada beliau nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sirati, di dalam tingkah laku beliau. Nah, kita harus mengikuti Rasulullah. Makan tangan kanan, cebok tangan kiri. Rasulullah kencingnya sambil duduk.
Rasulullah wudhunya 3 kali. Rasulullah kalau wudhu itu secara sempurna. Rasulullah pakai siwak. Rasulullah suka puasa Senin Kamis. Rasulullah qobliyah. Rasulullah sholat ba'diyah. Rasulullah tahajud. Rasulullah suka membantu janda-janda. Rasulullah suka terhadap anak yatim dan lain sebagainya. Semuanya apa yang ada dalam diri Rasulullah kita tiru. Kecuali perkara-perkara yang khusus. Seperti Rasulullah boleh menikah 9. Ya jangan 9. Tidak bisa. Itu khusus spesial untuk Rasulullah SAW. Manusia pilihan. Oh kok banyak Rasulullah. Daripada para nabi-nabi terdahulu. Ya banyak nabi-nabi dahulu. Nabi Sulaiman sampai istrinya 100. Rasulullah hanya 9. Kita sebagai umat beliau yang lemah, ya maksimal 4. Kalau tidak bisa ya 1. 1 itu dibimbing, dituntun, dijadikan ahli surga, dikasih makanan yang halal, diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Wa'mal, dan amalkanlah, lakukanlah binasaihihi, terhadap nasihat-nasihat nabimu Nabi Muhammad SAW. Litanala, agar engkau mendapatkan mahabbatallahi, kepada cinta Allah, waridahu, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa meniru Rasulullah SAW ketika kita tidak mau belajar ilmu hadis? Ya. Apa yang ada di hadis itu kita baca semua. Itu sejarahnya Rasulullah. Apa yang ada di Maulid Ad-Dibai, Simtud Duror, dan lain sebagainya, Burda. Ini sejarah Rasulullah. Yang diambil, dikutip dari hadis-hadis itu. Dari Kutubus Sittah, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah. Kita baca semua. Kita cari data-data tentang Rasulullah SAW. Lalu kita tiru kebaikan-kebaikan beliau. Jangan sampai bacaan yang nggak penting dibaca. Al-Quran ditinggalkan. Sabda Rasulullah ditinggalkan. Mau jadi apa kita ini? Ya. Itu Al-Quran dibaca. Sabdanya Rasulullah dibaca. Kita tiru kebaikan-kebaikan beliau. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah kalau sama sabda beliau saja nggak doyan? Kalau sama sabda beliau saja nggak suka mendengarkan, merasa panas telinganya, merasa bosan. Tanda orang-orang yang terbelakang itu apa? Tidak suka ilmu. Dan ilmu itu semuanya ada dalam Al-Quran dan dalam sabda Rasulullah SAW. Itu orang cerdas. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Rasulullah dengan sabda beliau, dengan kitab-kitab sejarah beliau, dan kita semakin cinta kepada beliau. Dan jangan takut, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dicintai. Kita cinta Allah, kita akan bertemu Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, para nabi, para aulia di surga. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tasi'u adabul manzili, etika di dalam rumah. Wallahu alam bisawab.